Halo semuanya, bertemu kembali tentunya masih bersama channel astronomi kesayangan kalian semua. Pada hari ini kita akan mempunyai pembahasan menarik tentang sebuah objek kebalikan dari black hole. Objek tersebut bernama white hole atau lubang putih dalam bahasa Indonesia. White hole ini dikatakan sebuah objek yang serupa tapi tak sama dengan black hole. Kedua objek ini memanglah disebut lubang tapi tidak memiliki perilaku yang sama di alam semesta ini. Kalau gitu seperti apa sih white hole ini? Seperti biasa, daripada kalian semua penasaran, mari kita bahas bersama. Menurut sejarahnya, white hole ini pertama kali ditemukan oleh seorang kosmolog asal Rusia, Igor Novikov, pada tahun 1964. Untuk penjelasannya, seperti yang sudah sedikit kita bahas di opening tadi, bahwa white hole atau lubang putih ini adalah objek yang serupa tapi tak sama dengan black hole. White hole adalah kebalikan dari black hole yang mempunyai perilaku menyerap materi apapun di sekitarnya termasuk cahaya. Sedangkan white hole ini justru mempunyai perilaku memuntahkan seluruh materi yang diserap oleh black hole. Menarik kan? Tapi yang perlu kalian ingat di sini adalah semua hal seputar white hole ini hanyalah sebatas teori dari para ilmuwan. White hole atau lubang putih secara nyata belum ada pembuktiannya. Tidak seperti black hole yang sudah diketahui eksistensinya. Kalau bicara mengenai white hole ini, erat kaitannya dengan apa yang disebut dengan time travel atau perjalanan waktu. Jikalau memang ujung dari black hole adalah white hole yang berperan menghubungkan dua tempat terpisah seperti jalan pintas yang mempersingkat perjalanan waktu, maka time travel mungkin akan dapat dilakukan. Tidak sekedar memaparkan teori saja, namun beberapa ilmuwan juga mencoba meneliti white hole ini dan menyatakan secara teoretis time travel melalui white hole ini dapat diterapkan. Sesuai hukum kekekalan energi dan kesetimbangan massa, energi yang masuk sama dengan energi yang hilang ditambah energi yang keluar. Itu berarti massa yang masuk harus sama dengan massa yang hilang dan keluar. Jadi secara sederhananya, black hole menghisap massa dan energi, dan white hole yang akan mengeluarkannya. Kecepatan gravitasi di sekitar black hole dikatakan hampir absolut. Jadi dengan demikian, kecepatan hembusan di sekitar white hole juga mendekati absolut. Dan dapat disimpulkan bahwa white hole adalah sebuah monster kosmis yang berfungsi untuk mengeluarkan seluruh materi yang sudah dihisap oleh black hole. Namun, seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau semua itu masih hanya sekedar teori, jadi bukan sebuah fakta yang kita sampaikan. Kalau kita beralih berbicara mengenai black hole atau lubang hitam, dalam sebuah penelitian mengatakan jika seseorang atau sebuah benda jatuh ke dalam lubang hitam, maka apapun tidak akan kembali. Manusia atau benda akan hancur berkeping-keping karena tekanan gravitasi yang sangat-sangat besar dari black hole. Jawaban yang cukup mengerikan ini sebenarnya adalah jawaban yang sudah diduga oleh para ilmuwan sejak adanya teori relativitas milik Albert Einstein. Jadi apakah benar nih, kalau masuk black hole bisa keluar lewat white hole? Kalau bicara mengenai teori fisika seputar lubang putih ini, sebenarnya teori mengenai white hole atau lubang putih juga hadir berdasarkan perhitungan menurut teori relativitas. Berdasarkan pada fisika modern, Albert Einstein sebagai penggagas teori relativitas umum mempostulatkan bahwa gravitasi merupakan akibat dari perubahan arah atau pelengkungan ruang dan waktu. Oleh karena itu, gravitasi merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari ruang dan waktu itu sendiri. Albert Einstein memang sudah membuat gagasan yang benar-benar revolusioner dengan pernyataannya bahwa gaya gravitasi tidaklah bersifat seperti gaya yang lain. Suatu massa tidak menciptakan sebuah medan gaya di sekitarnya yang akan menyebabkan percepatan massa yang lain. Namun massa akan mengubah struktur ruang dan waktu di sekitarnya. Menurut teori relativitas umum, struktur ruang dan waktu ditentukan oleh distribusi massa dan secara prinsip dapat diperoleh dari serangkaian persamaan diferensial teori relativitas umum. Pada penerapan persamaan diferensial ini, kita akan menemukan suatu titik yang mengalami singularitas di mana radius ruang dan waktu cenderung menjadi nol, sehingga kurva ruang dan waktunya menjadi tidak terhingga.
Lubang putih beroperasi dengan modus yang berbeda dengan lubang hitam. Lubang putih mendadak muncul untuk masa waktu yang singkat, kemudian melontarkan sejumlah materi ke alam semesta dan kemudian runtuh ataupun hilang. Perilaku lubang putih seperti inilah yang sangat sulit untuk diamati. Namun, para ilmuwan meyakini bahwa mereka telah menemukan salah satu dari lubang putih. Pada tahun 2005 silam, sebuah tembakan sinar gamma berhasil terekam. Ada kemungkinan peristiwa itu hadir akibat runtuhnya sebuah lubang putih. Namun, sekali lagi bukti tersebut belum cukup kuat untuk membuktikan keberadaan lubang putih. Jadi sampai sekarang, lubang putih masih menjadi sebuah teori yang terus diteliti lebih jauh lagi. Hal lain yang menarik seputar lubang putih ini adalah pembentukan material mereka yang serupa dengan apa yang disebut dengan Big Bang. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Big Bang adalah sebuah teori yang disebut-sebut merupakan fenomena terbentuknya seluruh alam semesta sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Hal ini pun membuat black hole disebut juga sebagai small bangs. Sejauh ini keberadaan black hole memang masih bersifat dugaan. Akan tetapi ingat, dulunya black hole pun juga hanya merupakan sebatas dugaan, namun seiring berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, keberadaan black hole pun dapat dibuktikan kenyataannya. Jadi menarik untuk ditunggu apakah nantinya white hole ataupun lubang putih dapat dibuktikan keberadaannya secara nyata. Oke, mungkin itu saja pembahasan mengenai white hole yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan buat kalian semua. Jangan lupa kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan mengenai dunia astronomi yang akan kita sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget buat dilewatkan. So tetap stay tune terus ya bersama Nasi Angkasa Media.